Rumor transfer pemain keturunan Indonesia semakin panas dengan kabar-kabar terbaru. Emil Audero sudah mendarat ke Cremonense untuk menjalani tes medis. Kemudian ada Nathan Choaon yang bakal mentas di kasta kedua Liga Belanda bersama Willem. Elkan Bagot akhirnya juga bersaing di tim utama Ipswich Town bersama ex-bintang Manchester United. Sementara Jesus masih jadi rebutan klub-klub Serie A seperti Genoa, Bologna, dan Udinese. Bagaimanakah rekap transfer para pemain keturunan Indonesia di Eropa? Mari kita bahas selengkapnya. Masa depan Nathan Choaon usai hengkang dari Swansea akhirnya menemui titik terang. Nathan tetap berkarir di luar negeri setelah direkrut Willem yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Padahal Nathan sempat diragukan bakal abroad karena gagal hijrah ke klub Norwegia. Ditambah Nathan dirumorkan akan segera direkrut Persebaya Surabaya. Bukannya tergiur pulang ke tanah air, Nathan justru bertekad tetap bertahan di Eropa. Dirinya berlabuh ke Willem dengan kontrak 2 tahun dengan opsi 1 tahun perpanjangan jika promosi ke Eredivisie. Nathan bahkan sudah debut bersama skuad Willem II pada laga uji coba kontra Sparta Rotterdam. Sebelumnya, Direktur Teknik Willem II mengaku kagum dengan Nathan. Nathan adalah bek sayap dengan pengalaman yang dibutuhkan dan dorongan menyerang yang kuat, yang sangat cocok dengan gaya main kami, tutur Frank Hackens. Teka-teki masa depan Emil Audero di musim depan sudah mulai terjawab. Kiper berdarah Mataram ini bakal segera merapat memperkuat Cremonense selaku tim promosi Serie A. Sebelumnya, Emil dirumorkan akan menjadi kiper lapis 2 Juventus. La Spezia Signora diketahui ingin memulangkan kiper 28 tahun ini sebagai suksesor Mattia Perin. Namun, upaya Juventus memulangkan alumnusnya berhasil ditikung Cremonense. Tim berjuluk Let Zigri ini ingin mendatangkan Emil dengan mahar sebesar 6 juta euro. Kiper kelahiran Mataram ini juga sudah dikabarkan tiba di Cremonense untuk tes medis. Nantinya Emil akan tiba sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian. Emil bisa langsung debut bersama Cremonense karena sudah mengikuti pemusatan latihan. Di Liga Jerman, Kevin Dick semakin dekat menuju debutnya di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Pemain timnas Indonesia ini bahkan sudah ancang-ancang bersama tim Mönchengladbach di pramusim. Bahkan Dix berhasil memperlihatkan pengalaman yang mentereng saat melawan FC Nürnberg. Bek berusia 28 tahun ini tercatat menjadi momok menakutkan bagi lini serang The Round Record. Buktinya FC Nürnberg gagal mencetak gol selama 45 menit saat Kevin Dix berada di lapangan. Meski begitu, di pramusim ini tak membuat bek keturunan Maluku ini menjadi pilihan utama. Dix masih harus bersaing dengan nama-nama seperti Josh Kelly yang masih menjadi starter di musim lalu. Bek timnas Indonesia ini juga berpeluang debut di laga resmi Mönchengladbach yang menghadapi Atlas Demon di babak awal di FB Vokal. Selain Kevin Dix, kabar baik juga datang dari Mauro Zylstra di Belanda. Striker FC Volendam ini berhasil mendapatkan promosi ke tim utama yang bermain di Eredivisie. Sebelumnya, Zylstra telah diberi beberapa kali kesempatan bermain di Eredivisie. Belum lagi striker 20 tahun ini juga tampil gacor saat membela FC Volendam U21. Tercatat striker kelahiran Zandam ini menorehkan 17 gol dan 7 assist dari 21 laga. Belum lagi, dirinya juga tampil solid ketika bermain 138 menit di Eredivisie. Tak heran kalau FC Volendam langsung memberikannya nomor punggung 19 bagi striker potensial ini. Zylstra sendiri diprediksi akan menjadi andalan klub Belanda dalam beberapa musim ke depan. Pasalnya FC Volendam cuma punya 2 striker murni dan sudah uzur, Henk Veerman dan Robert Muren. Kabar tak kalah menarik datang dari Jesus, yang menjadi buah bibir publik sepak bola Italia belakangan ini. Bang Jai diketahui sebagai incaran berbagai klub Serie A berkat performa gemilangnya musim lalu. Udinese dan Lecce dikabarkan berminat mendatangkan bek keturunan Jawa tersebut. Namun Venezia justru memagari JIC sebesar 10 juta euro.
Bandrol tersebut malah membuat tim Serie A lainnya kepincut. Buktinya Bologna dikabarkan turut meminati jasa bek berusia 25 tahun tersebut, menggantikan Sam Bikina. Kemudian ada Genoa yang kepincut dengan kekokohan Bang Jai di lini belakang. Klub asal Liguria ini awalnya ingin menebus Izes sebagai pengganti bek yang sudah hengkang. Namun Izes siap langsung bersaing dengan Leo Ortega jika resmi pindah ke Genoa. Berita tak kalah hangat lainnya datang dari Ivar Jenner yang akan tersenyum lebar. Gelandang 21 tahun ini dipastikan naik kasta menuju tim utama FC Utrecht. Alumnus Jong Utrecht ini nantinya akan menjadi rekan setim wonderkid Manchester United, yaitu Zidane Iqbal. Alasannya karena Zidane Iqbal sudah menjadi bagian dari tim FC Utrecht sejak musim lalu. Ivar juga akan bertemu sesama pemain keturunan lainnya yaitu Miliano Jonathan. Di lain sisi, pemain berdarah Jember ini juga berpotensi debut di Liga Eropa. FC Utrecht sedang berlaga di babak kedua kualifikasi melawan Sheriff Tiraspol. Skuad Utrecht sementara unggul di leg pertama dengan agregat 3-1 atas klub yang pernah melibas Real Madrid itu. Rumor klub baru Tom Haye juga masih menjadi misteri. Gelandang skuad Garuda tersebut sebelumnya sempat dirumorkan hampir berseragam Persija Jakarta. Sayangnya, impian Jejek untuk melihat Haye berseragam merah harus sirna. Pasalnya, gelandang 30 tahun ini memiliki gaji yang terlampau mahal untuk klub Liga Indonesia. Ex Almere City ini diperkirakan memiliki gaji sekitar 7 miliar per musimnya. Alhasil, The Professor dihubungkan dengan dua klub kasta teratas Liga Belanda. Bersumber dari media football, Fortuna Sittard dikabarkan ingin mendatangkan Haye sebagai salah satu opsi di lini tengah. Di lain sisi, FC Groningen juga berniat untuk mendatangkan The Professor. Pasukan hijau saat ini memang membutuhkan tambahan di lini tengah. Pasalnya, mereka hanya memiliki sosok Cike de Jong sebagai gelandang tengah murni. Setelah ke Belanda, kita kembali ke tanah Inggris. Si anak hilang, Elkan Bagot, musim ini memiliki kesempatan besar meraih banyak menit bermain bersama Ipswich Town. Bek 22 tahun ini bahkan diprediksi segera menembus skuad utama The Tractor Boys. Elkan berhasil tampil memukau selama masa peminjamannya. Tercatat, bek 22 tahun ini tampil sebanyak 18 kali dan menyumbangkan 1 assist. Belum lagi Ipswich Town baru saja kehilangan 2 bek tengah mereka. Sebut saja seperti Cameron Burgess. Selain itu, Ipswich Town juga kehilangan sosok Ezel Tuanzebe yang dipinang oleh Burnley. Alhasil, situasi ini menguntungkan bagi Elkan Bagot. Bahkan peran Elkan bersama Ipswich Town musim ini sudah terlihat sejak pramusim. Bek kelahiran Bangkok ini sukses tampil 2 kali dalam laga pramusim kontra Albion dan Blauw-Wenens. Selain itu, Elkan juga berpeluang tampil bersama Ashley Young yang baru diboyong Ipswich Town. Ex pemain Manchester United ini bakal dikontrak 1 musim bersama The Tractor Boys.